Seiring dengan pembangunan, kebutuhan akan penggunaan jalan amatlah penting, baik untuk masyarakat yang berada di pedesaan maupun perkotaan. Terlebih, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang nantinya mampu tercapainya tujuan tersebut. Transportasi di Indonesia, terutama transportasi darat, sangat sering digunakan oleh pemakai jalan. Pemisah lajur atau median yang merupakan fasilitas yang berpengaruh terhadap karakteristik lalu lintas. Penempatan dan dampak dari pembangunan median jalan sangatlah diperhitungkan dengan tujuan memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan sehingga efektivitas jalan dapat ditingkatkan. Namun, apa yang terjadi bila median jalan tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk menghilangkan konflik lalu lintas, melainkan menimbulkan berbagai masalah dan merugikan masyarakat sekitar. Belakangan ini, warga Kecamatan Medan Johor mengeluh soal macet parah di Jalan Karya Wisata Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Penyebab utamanya adalah keberadaan median jalan yang baru dipasang oleh Dinas Perhubungan. Banyak masyarakat sekitar protes akan median jalan tersebut yang dianggap menyalahi aturan pembangunan. Lantas, apa penjelasan konsultan hukum mengenai pembangunan median jalan dan terkait kemacetan yang berada di Jalan Karya Wisata Medan Johor? Berikut kita akan kupas tuntas hanya di Munjung Yael. Pam 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 param pam 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 ciciciu. Halo. Ya, saya Andre Gustiranda Manulang, SH. Saya dari Lokum DRS, Cabang Medan. Saya Hartol Fredus Regar, saya juga dari Lokum DRS Medan. Baik, di sini kami ingin menyoroti bahwasanya ada median jalan di Medan Johor yang sedang disoroti oleh masyarakat. Jadi kedatangan kami kemari adalah untuk menyoroti keluh kesah masyarakat itu gitu. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan solusi, kita sama-sama mendapatkan kebijakan daripada Pemko maupun dari pemerintah terkait. Ketika dibangunnya median oleh pemerintah, dalam hal ini Pemko Medan, seharusnya membuat tanda di setiap ujung median itu. Ujung median yang dimaksud adalah ini. Jadi ketika ujung median dipasang tanda, pengendara, pengguna jalan itu bisa mengetahui bahwa di jalan yang sedang mereka jalani ada yang namanya median jalan. Dan kemudian salah satu alasan kenapa median itu dibangun adalah untuk mengurangi kemacetan dan juga mengurangi kecelakaan. Sehingga itulah alasan kenapa harus dibangun median jalan ini. Akan tetapi kita lihat di Medan Johor ini tidak ada pertanda awal mulanya median jalan ini di jalan. Sehingga ya pengendara-pengendara yang khususnya pengendara sepeda motor, kalau sudah malam hari ketika melihat median ini itu hampir tidak terlihat gitu, sehingga berpotensi untuk kecelakaan. Sehingga dalam media televisi ini sudah memakan beberapa korban begitu. Jadi imbauan kita, harapan kita memang sebagai masyarakat, sebagai warga negara wajib untuk peduli terhadap ini. Baik, terima kasih. Kita lihat sama-sama ya, bahwa ini median jalan yang tidak sesuai dengan standar operasional. Kenapa? Karena kalau cap ini namanya cap. Ketika cap ini sesuai dengan standar SOP, ini harus melengkung. Dia nggak boleh meninggalkan sudut begini. Jadi ini salah satu yang membahayakan pengendara lain. Nah, bisa kita lihat ya, bahwa sudutnya ini meninggalkan sudut sehingga membahayakan pengendara lain. Hal itu kami dukung. Kenapa? Karena menurut dari pedoman konstruksi dan bangunan, baik dari undang-undang LLAJ, baik dari undang-undang jalan ya, semua itu sudah menentukan bahwa median itu harus dibuat dengan standar operasional yang berlaku gitu. Salah satunya seperti yang saya bilang tadi, ini tidak boleh meninggalkan sudut. Jadi dia harus berbentuk melengkung ya, agar tidak membahayakan kendaraan lain jika ada kecelakaan gitu. Kesimpulannya itu ya kan, apakah standar pembangunan median ini sudah memenuhi standar operasional? Menurut pandangan kita belum. Kenapa? Karena kita temukan bahwa di dalam median ini masih terdapat sudut yang membahayakan pengendara lain. Jadi ini harus bentuk melengkung ya, sehingga tidak membahayakan pengendara lain. Jadi untuk membangun median jalan itu ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi undang-undang yang mengatur tentang pembangunan median jalan itu adalah Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang jalan. Dan yang keempat,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan. Jadi pada intinya undang-undang yang kami maksud tadi adalah tujuannya agar membuat median jalan ketika dibangun itu serupa, artinya tidak membahayakan pengendara lain, ya, bermanfaat sama masyarakat, ya, tidak menimbulkan keresahan. Bahwa faktanya kita temukan, ya, bukan sekali dua kali, bahkan kita cek media sosial kita masing-masing bahwa tentang median jalan di Medan Johor ini sudah meresahkan masyarakat, sehingga wajib untuk pemerintah Kota Medan dalam hal ini agar turun ke lapangan langsung dan melihat kondisi ini, gitu loh. Artinya jangan tidak peka dengan masyarakat, karena bagaimanapun dibilang, ya, tentunya Pak Bobi Nasution juga terpilih dari suara dari masyarakat, sehingga khususnya masyarakat Johor, Medan Johor itu harus didengarkan keluhannya. Bahkan sudah ada petisi yang beberapa hari lalu sudah dilakukan, sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Sehingga dalam hal ini kami Loving DRS Cabang Medan bersama dengan rekan-rekan media, ya, kita sama-sama bergerak bagaimana masalah ini cepat selesai. Kemudian, ya, ketika kita analisa lagi mengenai pembangunan median jalan ini, ada banyak kejanggalan. Yang pertama, intinya dari aspek keselamatan, ya, bahwa median jalan ini sudah terbukti, ya, ada berapa kali kecelakaan yang terjadi sejak terbitnya ataupun sejak berdirinya median jalan ini. Kemudian juga dari segi aspek geometrik, ya, yang mana median harus direncanakan untuk mengakomodasi kendaraan rencana, terutama dalam manuver saat berputar balik. Artinya, ketika median jalan itu dibuat atau dibangun Pemko Medan, tentu harus memperhatikan jalur putar baliknya. Yang mana kita lihat dalam hal ini, bayangkan saja dari ujung lampu merah sana, dari AH Nasution, ya, Iya. sampai ke Taman Cadika itu tidak ada putar balik. Nah, yang mana menurut SOP, ya, yang 100 meter ataupun 200 meter itu harus ada perputaran balik, gitu loh. Seperti yang dibilang masyarakat tadi, mereka mengalami keluh kesah yang harus didengarkan sebenarnya sama Pemko Medan. Karena bayangkan mereka hanya ke masjid saja, mereka harus putar balik dari ujung sana ke ujung sini, gitu loh. Jadi seperti yang kita bahas tadi, ya, mengenai tidak adanya mungkin sosialisasi sebelumnya dilakukan oleh ini, ya, Ya, mungkin oleh bisa tambahkan. pemerintah. Jadi karena tidak ada sosialisasi dari pemerintah untuk adanya pembangunan median ini sebelumnya, itu menimbulkan ketidakpahaman akan masyarakat bahwasanya median jalan ini akan dibangun, sehingga ketika ini buat dengan dadakan, masyarakat tidak tahu. Itulah yang mengakibatkan timbulnya kecelakaan. Dan kemudian memang seperti yang dibilang rekan saya tadi, itu memang benar bahwasanya sepanjang jalan AH Nasution itu sampai dengan di depan Taman Cadika itu tidak ada pemotongan jalan. Jadi itu menimbulkan masyarakat menjadi malas untuk berputar balik, karena kita lihat di sini banyak sekali orang yang berputar balik berlawan arah untuk menempuh jarak yang menurut mereka itu dekat, gitu. Jadi itu mungkin yang ingin kami sampaikan, bahwasanya ini perlu dievaluasi lagi lah. Perlu dievaluasi bahwasanya tujuan kita membangun ini kan adalah untuk kelancaran bersama, mengurai kemacetan juga, dan bukan untuk menimbulkan kemacetan ataupun juga tidak menimbulkan kecelakaan. Menurut abang lah, selama abang tinggal di sini, pernah nggak orang ketabrak di situ? Kemarin yang sebelah sana, Bang. Yang di sebelah sana, ya? Iya, Oh. yang depan apa namanya Cadika. Taman Iya. Cadika itu. Ah, Meninggal dia. ada 3 mobil kemarin, Bang. Dalam satu Oh. waktu yang sama, ya? Iya, betul. Oke. Dan itu bisa jadi karena nggak ada tanda, ya, dipasang. Iya, Karena nggak ada tanda. dikasih tanda juga. Nah, di sini nggak ada dipasang tanda. Nggak ada. Cuman di sini belum pernah terjadi. Belum Belum Bang. pernah Karena terjadi. ini baru nih, Bang. Baru 2 hari lah kalau Oke. Jadi yang terjadi itu di depan Cadika itu, ya. Cadika. Oh. Terus Bang, ini sebagai masyarakat, ya, masyarakat khususnya Medan Johor, bagaimana tanggapan abang dengan dipasangnya median jalan ini? Iya, kalau menurut saya sih nggak efektif sih, Bang. Nggak efektif. Nah, nggak efektif. Salah satunya apa yang buat nggak efektif? Ya, yang pertama ini karena masih belum selesai sih ya, Bang, ya. Ya. Karena kan yang kayak contohnya kayak yang sebelah sana. Di sebelah sana itu kan nggak ada sedikit pun dikasih space untuk Putar balik. putar balik. Oke. Nah, jadi situ ya Jadi banyak kerugian juga, Bang, mulai dari penjual, grab Iya. becak juga kan, Iya. mau narik penumpang kan wajib nyebrang, Bang. Iya. Nggak mungkin dia mutar dulu kan jemput penumpangnya. Dari Ya ujung, udah, dari ujung sana, Bang. ke Taman Cadika, ya. Iya, balik lagi dia penumpangnya udah nggak ada lagi tuh, Bang. Oke, siap. Jadi Bang Andre ini selaku masyarakat di sini udah berapa lama ini, ya? Berapa tahun? Udah lama lah, Bang. Iya. Memang tinggal di Karasmi kita, Bang. Oh, ke Rasmi. Nah, iya, Bang. Jadi kemudian juga kan ada
petisi-petisi yang udah ditandatangani sama masyarakat. Iya, Itu iya. bagaimana tindak lanjutnya? Kemarin saya ada juga tanda tangan nih bang. Iya, bagaimana tindak lanjut sampai sekarang? Kurang tahu bang, kurang ikuti juga ya bang ya. Karena Artinya kemarin, belum ada perkembangan. Belum ya? ada perkembangan. Belum ada Bang. perkembangan. Belum ada Oke. kabar juga sama kita. Kalau saya pribadi mewakili warga, setuju. Tapi kan jangan sampai lah panjang kayak gini. Tempat mutar U-turn itu kan ada aturan mainnya. Oke lah silakan. Ini bukan jalan nasional dan bukan jalan apa namanya provinsi, bukan provinsi, bukan. Ini masih wilayah, masih ibaratnya kota Medan bagian selatan. Sebelah ini udah dari Serdang. Belakang Jeep 2 itu udah dari Serdang loh. Ya, ini kan sampai dari sini sampai ujung sana itu berapa kilometer itu kan sudah nggak pas. Janganlah terlalu arogan. Silakan boleh. Saya sangat setuju biar lancar semuanya. Saya sangat setuju biar nggak melawan arus. Yang jualan juga. Tapi di situ ada perumahan kita di sini ada. Perumahan JCT juga ada. Masa kita mau dari JCT mau ke Diamond deket itu aja mesti muter lewat sana jauh. Benar. Satu, yang kedua, warga kita di Ciwi sini mau ke masjid di sebelah sini Harus muter balik. muter lagi, Iya. jauh sekali. Ya, Artinya Pak, ini sudah meresahkan. iya betul, masyarakat. jangan merasakan. Mohon dipertimbangkan ada solusi dari kita. Mudah-mudahan Bapak bisa ketua hatinya, ya, bisa disampaikan ini dari warga. Kami mewakili warga JCT. Terima kasih. Assalamualaikum, semangat Pak Bobi. Baik, saya tambahkan ya. Jadi pada intinya ya, mulai dari Ahana Sution sampai ke Taman Candika ini ya, pemasangan median jalan ini adalah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Saran kita dari pihak mewakili, bisa dibilang mewakili masyarakat sebagai aparatur pejabat penegak hukum juga boleh, sebaiknya dikaji ulang lagi mengenai median jalan ini. Oke? Ingat ya bahwa tujuan dari dipasangnya median jalan ini adalah untuk mengurai kemacetan, bukan untuk menambah kemacetan. Sehingga ya, dipasangnya median jalan itu untuk mengurai kemacetan, bukan membuat kemacetan. Ini kami sampaikan, semoga pesan ini didengar langsung oleh pejabat terkait, khususnya Bapak Wali Kota Medan, ya, Bapak Bobi Nasution. Mungkin sekian dan terima kasih.